Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Fardilan, NIM 20070266006 dari kelas Gizi 2A. Kali ini saya akan melakukan uji coba kandungan lemak pada bahan makanan. Untuk mengetahui alat, bahan, dan caranya, oke, langsung aja yuk. Yaitu ada 10 piring kecil, dan untuk bahan-bahannya yaitu ada susu, santan, air, minyak, mentega atau margarin, kemiri, pepaya, kentang, apel, dan juga wortel, dan kertas koran. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, oleskan air pada kertas koran. Oleskan 10 kali. Lalu diamkan 5 hingga 10 menit. Kemudian oleskan minyak pada kertas koran. Lalu diamkan hingga 5-10 menit. Kemudian margarin. Diamkan 5 hingga 10 menit. Kemudian kemiri yang telah dihaluskan, oleskan sampai 10 kali. Kemudian diamkan 5 hingga 10 menit. Kemudian susu, diamkan 5 hingga 10 menit. Kemudian santan, diamkan 5 hingga 10 menit. Kemudian wortel, diamkan 5 hingga 10 menit juga. Kemudian pepaya, diamkan 5 hingga 10 menit. Kemudian apel, diamkan 5 hingga 10 menit. Dan kentang. Baiklah, setelah kertas kita olesi dengan bahan makanan yang kita jadikan sampel,
dan kemudian didiamkan selama kurang lebih 5-10 menit. Kita kemudian mengamati. Apabila kertas yang telah diolesi bahan makanan tersebut mengalami perubahan menjadi transparan, berarti bahan makanan yang diolesi pada kertas koran mengandung lemak. Namun apabila tidak mengalami perubahan menjadi transparan, berarti bahan makanan yang dioleskan pada koran tersebut tidak mengandung lemak. Oke, yang pertama kita amati pada sampel kertas yang kita olesi air. Kertas yang kita olesi air tidak mengalami perubahan menjadi transparan. Berarti air tidak mengandung lemak. Yang kedua yaitu ada minyak. Sampel koran yang telah diolesi dengan sampel minyak mengalami perubahan menjadi transparan. Itu menandakan bahwa minyak mengandung lemak. Selanjutnya yaitu ada kemiri. Koran yang telah diolesi dengan kemiri mengalami perubahan menjadi transparan. Itu menandakan bahwa kemiri mengandung lemak. Kemudian ada sampel margarin. Koran yang telah diolesi dengan margarin mengalami perubahan menjadi transparan. Itu menandakan bahwa margarin mengandung lemak. Kemudian ada susu. Koran yang telah diolesi dengan susu mengalami perubahan menjadi transparan. Itu berarti susu mengandung lemak. Kemudian ada sampel santan. Koran yang telah diolesi santan mengalami perubahan menjadi transparan. Itu menandakan bahwa santan mengandung lemak. Yang kemudian ada wortel. Koran yang telah diolesi dengan wortel tidak mengalami perubahan menjadi transparan. Berarti wortel tidak mengandung lemak. Kemudian ada sampel pepaya. Koran yang telah diolesi dengan pepaya tidak berubah menjadi transparan. Itu menandakan bahwa pepaya tidak mengandung lemak. Kemudian koran yang telah diolesi dengan sampel apel tidak mengalami perubahan menjadi transparan. Itu menandakan apel tidak mengandung lemak. Yang terakhir yaitu kentang. Koran yang telah diolesi dengan kentang tidak mengalami perubahan menjadi transparan. Itu menandakan bahwa kentang tidak mengandung lemak. Dapat kita simpulkan dari 10 sampel yang kita uji, yang tidak mengandung lemak yaitu ada air, wortel, pepaya, apel, dan kentang. Sedangkan yang mengandung lemak yaitu yang pertama ada minyak, kemudian kemiri, margarin, susu, dan juga santan. Nah, sekian hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.